Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu cerdas dalam mengelola keuangan. Siapa yang tidak senang ketika gajian? Kamu pasti senang dan sangat menantikan ketika gajian tiba. Tapi pernahkah kamu merasa bahwa setelah bekerja sekian lama, kenapa kekayaanmu tidak kunjung bertambah? Setiap dapat gajian selalu habis, sangat kecil atau bahkan tidak ada yang tersisa. Kalau kamu mengalami masalah ini, kamu perlu belajar mengelola keuangan. Literasi keuangan adalah salah satu keahlian yang mutlak diperlukan setiap orang untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Alasan terpenting yang membuat mengapa kita harus pintar mengelola uang adalah karena kita tentu menyadari bahwa setiap orang pasti menua, sakit-sakitan dan tidak bisa lagi bekerja. Kalau kita tidak bisa mengelola uang ketika sejak muda, nanti di hari tua kita tidak cukup banyak bekal untuk bertahan hidup sehingga kita bisa menyusahkan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Hal penting untuk kita sadari adalah usia kita semakin bertambah dan tenaga serta kemampuan kita bekerja dari tahun ke tahun pasti akan berkurang, sementara kebutuhan hidup akan terus bertambah, mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, keperluan untuk biaya kesehatan, atau kebutuhan untuk biaya sekolah anak kita. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tidak mustahil nanti kita akan kewalahan. Menjadi orang yang cerdas mengelola uang tidak dapat dinilai dari berapa banyak penghasilanmu. Tidak punya uang itu masalah, tapi punya banyak uang juga bisa menjadi masalah kalau kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Apapun kondisi keuanganmu saat ini, berapapun penghasilanmu, kamu perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan. Orang yang cerdas dalam memanfaatkan uang adalah orang yang paham bagaimana cara memanfaatkan penghasilan yang dimilikinya. Berikut adalah ciri orang cerdas dalam mengelola uang. Yang pertama, kamu memiliki arus kas atau penghasilan yang stabil. Dengan penghasilan yang stabil, kamu dapat mengatur berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan dan berapa banyak uang yang disisihkan untuk tabungan dan investasi. Kedua, kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan. Seberapa besar pun penghasilanmu, kamu harus tahu berapa besar uang yang bisa kamu belanjakan. Yang harus dihindari adalah besar pasak daripada tiang, yaitu lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Kenapa demikian? Karena kondisi demikian akan membuatmu terjerat utang. Dan jika ini yang terjadi, maka kamu akan terpuruk secara keuangan karena harus melunasi pokok pinjaman plus bunganya. Semakin besar utangmu dan semakin lama tidak bisa melunasinya, maka makin besar jeratan utang akan menderamu karena bunga pinjaman akan terus bergulung seiring berjalannya waktu. Ketiga, kamu bisa melunasi semua tagihan atau kewajiban pembayaran setiap bulan. Bisakah kamu melunasi semua tagihan rutin setiap bulan, seperti listrik, air, telepon, kartu kredit, dan cicilan? Pasti kamu memiliki catatan dan senantiasa memantau pos-pos pengeluaranmu, sehingga kamu tahu persis berapa besar pengeluaran rutin kamu setiap bulannya. Keempat, kamu bisa membeli barang-barang yang kamu perlukan. Selain pengeluaran rutin, pasti ada kebutuhan atau barang dan jasa yang perlu kamu beli, seperti bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Selain itu, ada barang atau jasa yang ingin kamu beli untuk kesenangan atau hobi. Misalnya, alat melukis, kursus perangkai bunga, dan lain-lain. Biasanya semakin besar penghasilanmu, maka makin besar kecenderunganmu untuk membelanjakan uang lebih besar untuk keperluan ini. Kelima, kamu memiliki dana darurat. Selalu ada probabilitas kamu atau keluargamu mengalami musibah yang membutuhkan dana dalam jumlah cukup besar secara mendadak. Seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kamu perlu menyiapkan dana untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak akibat kondisi darurat. Besarnya dana darurat ini sebaiknya setara dengan total penghasilan kamu selama 3-6 bulan. Keenam, kamu melakukan perencanaan sebelum membeli sesuatu yang mahal. Orang yang cerdas dalam mengelola keuangan tidak akan membeli sesuatu secara impulsif, terutama untuk barang-barang yang harganya mahal seperti misalnya mobil, perabotan rumah tangga atau rumah. Mereka akan melakukan perencanaan yang matang, mulai dari melakukan riset atas barang yang akan dibeli, mencari informasi mengenai skema pembayaran, serta berapa lama mereka harus mengumpulkan dana untuk membeli. Dengan perencanaan yang matang, kecil kemungkinan mereka akan salah membeli atau membuang uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketujuh, kamu bisa menabung. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka berpikir setiap kali gajian mereka membelanjakannya untuk membayar tagihan dan membiayai kebutuhan mereka. Lalu sisanya mereka tabung. Kalau ini yang dilakukan, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah bisa menabung karena keinginan pasti selalu lebih besar dari kebutuhan.
Yang harusnya dilakukan adalah tentukan berapa dana yang ingin kamu tabung setiap bulan, dan setiap gajian sisihkan sebesar itu. Jangan pernah tergoda untuk membelanjakan dana tersebut. Dana yang tersisa setelah kamu menyisihkan gajimu untuk tabungan adalah dana yang bisa kamu belanjakan, dan tanamkan disiplin untuk menyisihkan setiap bulan. Bahkan kalau bisa, jumlah yang disisihkan di bulan berikutnya lebih besar dibandingkan di bulan sebelumnya. Kedelapan, kamu berinvestasi untuk memupuk kekayaanmu. Menabung adalah menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan demi memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan mendadak. Namun menabung saja tidak cukup, karena bunga yang kita dapatkan dengan menabung di bank tidak berbanding lurus dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa, uang yang kita tabung di bank sebenarnya justru tergerus nilainya. Agar kekayaan kita tidak tergerus oleh inflasi, kita perlu melakukan investasi. Investasi adalah upaya baik dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan investasi diharapkan dana atau kekayaan kita akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu melampaui nilai awalnya. Dalam kehidupan, berbagai peristiwa penting akan datang menghampiri seperti mulai kuliah, menikah, memiliki keluarga, hingga pensiun. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti berlibur, membeli mobil atau rumah baru. Selain itu, jika kamu bekerja, kamu tahu bahwa kenaikan gaji dan bonus akhir tahun tidak pasti jumlahnya. Bunga bank nilainya tergerus inflasi dan bunga pinjaman bank selalu tinggi. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, sulit untuk memenuhi setiap kebutuhan itu jika hanya mengandalkan tabungan dan gaji bulanan. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang setiap hari. Gaya hidup yang impulsif dan boros dapat mengancam tabungan untuk masa depan. Zaman sekarang, berbagai hal semakin terasa instan, namun cara menghemat uang tidak bisa dilakukan secara instan. Kamu pasti merasakan bagaimana susahnya menghemat uang. Berikut tips cara menghemat uang setiap hari untuk menyelamatkan keuangan. Di zaman yang serba modern ini, memang sangat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Dengan satu klik saja, kamu sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat kita semakin boros dan konsumtif. Memang senang sih mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah, tapi uang di dompet dan rekening semakin lama semakin tipis. Bahkan kalau terlalu asik jajan, tidak jarang tagihan membludak karena tidak menghitung pengeluaran dengan cermat. Sebuah penelitian menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bersikap konsumtif, yaitu penggunaan produk dan daya beli untuk mempertahankan status sosial, untuk kepuasan, dan untuk gengsi. Dalam penelitian Frontiers in Psychology, dikatakan bahwa perilaku hemat bergantung pada tingkat kesadaran yang dimiliki orang mengenai efek dari bersikap konsumtif. Oleh karena itu, kesadaran akan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari bersifat konsumtif telah dipastikan mempengaruhi perilaku hemat. Khususnya kesadaran konsekuensi ekonomi merupakan hal yang memberikan dampak terbesar pada perilaku hemat. Jika saat ini kamu ingin menyelamatkan keuangan dari sifat konsumtif, menerapkan beberapa tips berikut akan membantu kamu mencoba cara-cara baru dalam menghemat uang. Yang pertama, cobalah mulai membuat anggaran. Cara menghemat uang setiap hari dan paling sederhana adalah dengan memulai membuat anggaran pengeluaran setiap harinya. Membuat dan berpegang teguh pada anggaran sangat penting bagi kesuksesan finansial. Dalam membuat anggaran, kamu dapat memprioritaskan hal-hal yang penting dan memotong hal-hal yang kurang penting. Ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan sesekali menghabiskan hal-hal yang disukai, namun pastikan kamu menyisihkan uang untuk ditabung. Kedua, menghentikan langganan bulanan yang tidak penting. Di era serba internet ini, bukanlah hal aneh untuk berlangganan layanan hiburan yang dapat digunakan kapan saja sesuka hati. Cara menghemat uang setiap hari selanjutnya adalah dengan menghentikan layanan bulanan yang tidak terlalu penting, seperti tagihan aplikasi streaming film, musik, dan lain sebagainya. Kalau memang merasa membutuhkan layanan tersebut, ubahlah layanannya menjadi yang paling murah dan sesuai dengan budget kita. Ketiga, hentikan pengeluaran berlebihan. Salah satu penyebab seseorang sulit menghemat uang karena melakukan pengeluaran yang berlebihan. Ibarat peribahasa, besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Tak jarang, kecerobohan mengatur keuangan seperti ini malah membuat seseorang terlilit utang yang tak kunjung lunas.
Cara menghemat uang setiap hari adalah dengan mengatur pengeluaran, apalagi kalau kamu menggunakan cicilan atau kartu kredit sebagai alat pembayaran. Pastikan jangan sampai melebihi kemampuan melunasinya setiap bulan. Keempat, menahan godaan untuk makan di luar atau pesan antar. Cara menghemat uang setiap hari selanjutnya adalah dengan menahan godaan untuk makan di luar atau melakukan pesan antar makan. Di zaman yang serba instan ini, memang kita diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah untuk memesan makanan. Hal ini merupakan salah satu jalan menuju keborosan. Lebih baik kamu menyempatkan diri untuk membawa bekal makanan dari rumah. Selain bisa menghemat pengeluaran, memasak makanan sendiri di rumah tentu terjamin kebersihan dan kesehatannya. Kelima, tunggu 1 minggu sebelum membeli. Pernahkah kamu membuka akun e-commerce lalu tergodakan sebuah barang yang menarik dan murah, padahal belum tentu kamu membutuhkan barang tersebut? Kalau pernah, itu berarti kamu memiliki perilaku impulsif. Sifat impulsif mendorong seseorang untuk menjadi boros. Sehingga, salah satu cara untuk menghemat uang setiap hari adalah dengan mengendalikan perilaku impulsif tersebut dengan membuat perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk membeli barang. Cara sederhana yang bisa kamu lakukan adalah kalau biasanya kamu membutuhkan waktu 1 hari untuk membeli barang, coba untuk berpikir selama 1 minggu sebelum membeli barang. Dengan melakukan hal ini, kamu mungkin akan menyadari kalau barang tersebut belum tentu bermanfaat untuk dibeli. Keenam, belajar dari kesalahan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari hidup hemat. Dikutip dari Clifford Gerber Finance, bahwa hidup hemat akan memungkinkan kamu membangun lebih banyak kebebasan finansial ke dalam hidup dengan mempercepat kamu mencapai tujuan finansial. Untuk itu, perlu dengan sadar menghemat uang setiap harinya. Salah satu cara menghemat uang setiap hari adalah dengan belajar dari kesalahan. Misalnya kalau kemarin kamu mengeluarkan uang yang melebihi batas pengeluaran harian, maka sebagai gantinya, hari ini kamu perlu menghemat pengeluaran bagaimanapun caranya. Kembali lagi, kendalikan sifat konsumtif dan impulsif adalah cara terbaik untuk berhemat. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan uang nganggur. Mungkin saat ini kamu sedang bekerja keras menghasilkan uang, membuat banyak aliran penghasilan, hidup berhemat dan menabung secara tekun untuk mempersiapkan masa depan yang bebas finansial. Mencapai tujuan keuangan membutuhkan waktu dan perlu kamu lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tapi usaha yang dilakukan tidak akan sia-sia dan setidaknya kamu bisa merasakan 5 manfaat ini saat bebas secara finansial dan memiliki banyak uang. Yang pertama, kamu tidak perlu khawatir lagi dengan biaya hidup. Ketika mencapai kebebasan secara finansial, maka kamu bisa bernapas lebih tenang karena telah memiliki banyak surplus keuangan dan tidak perlu lagi khawatir dengan biaya hidup. Tapi sebelum kamu mencapai hal tadi, penghematan anggaran dan memilih opsi yang lebih rendah secara biaya perlu dilakukan. Kamu harus menjalankan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak memboroskan uang hanya untuk biaya hidup saja. Kedua, mulai bisa mengurangi investasi yang beresiko tinggi. Setelah kamu mencapai rasa aman secara finansial, maka bukan ide yang buruk untuk menjadi investor yang konservatif dan memilih investasi yang rendah resiko. Ada banyak sekali individu yang memiliki nilai kekayaan yang tinggi, tidak menempatkan kekayaan mereka di pasar saham. Hal ini bisa dilakukan karena kamu telah memiliki banyak sumber penghasilan pasif yang memiliki resiko yang lebih rendah daripada saham. Misalnya saja kamu telah memiliki perusahaan yang stabil dan bisa beroperasi tanpa kehadiran dirimu, dan memiliki banyak properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau yang lain sebagainya. Ketiga, bisa bekerja lebih sedikit. Kamu memiliki batas untuk bisa bekerja dengan optimal, yaitu kesehatan dan usia. Jika usia semakin tua dan kesehatan semakin menurun, maka kamu tidak akan bisa bekerja secara aktif lagi dan menghasilkan uang. Faktor tadi jugalah yang menjadi alasan mengapa saat kamu masih muda, perlu bekerja keras dan menghasilkan banyak sumber pendapatan pasif. Semakin banyak sumber penghasilan pasif yang dimiliki, maka kesempatan untuk bekerja lebih sedikit di masa tua semakin besar. Keempat, membantu banyak orang. Uang adalah sumber daya, dan itu artinya kamu bisa memanfaatkannya untuk membantu kesulitan orang lain. Tanpa adanya uang, kamu akan kesulitan untuk memberikan bantuan kepada orang lain saat mereka tertimpa bencana. Di sisi yang lain, uang nganggur bisa kamu gunakan untuk memberikan hadiah kepada orang yang dicintai, membantu kerabat yang akan memulai bisnis,
memberikan makan anak yatim dan fakir miskin, dan membantu pembangunan tempat ibadah. Kelima, tidak sulit untuk menyumbang amal. Sebagian rezeki yang kamu miliki bukan hanya untuk diri sendiri, sebab ada hak orang lain yang perlu kamu bagikan. Semakin besar penghasilan yang kamu dapatkan, artinya akan semakin banyak juga sedekah yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Memberi sesuatu kepada orang lain akan membuat kamu dihargai dan mendapatkan nama baik melalui rezeki yang dibagikan. Mulai kejar tujuan keuanganmu. 5 hal tadi hanya bisa didapatkan saat kamu bebas finansial dan memiliki banyak uang dari berbagai sumber penghasilan. Oleh karena itu, kamu harus mengejar tujuan keuangan di masa depan dan mengelola keuangan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilanmu untuk berinvestasi. Investasi adalah sumber penghasilan pasif yang memungkinkan kamu mendapatkan uang tanpa harus bekerja ekstra. Itulah tadi 5 hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan uang nganggur. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.